Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mena Soneta dengan nomor induk mahasiswa 120209074 dari kelas PGMI 3C. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil media 3 dimensi yang telah saya buat. Nah, media 3 dimensi yang saya buat ini melalui model diorama. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, sebelum saya membuat media ini, tentunya saya harus menentukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang saya pilih. Nah, kompetensi dasar yang saya pilih ini meliputi aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian langkah yang kedua, di sini saya harus menentukan juga identitas dari mata pelajaran tersebut. Nah, mata pelajaran kali ini yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian materi pokoknya mengenai keragaman agama di Indonesia. Kemudian kelas 4 semester 1. Kompetensi dasar yang pertama yaitu aspek pengetahuan. 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian, indikator yang saya kembangkan dari kompetensi dasar yang telah saya pilih yaitu yang pertama adalah 3.2.1 menyebutkan keragaman agama di Indonesia. Kemudian yang kedua, 3.2.2 membedakan keragaman agama berdasarkan tempat ibadah masing-masing agama. Kemudian yang ketiga, 3.2.3 yaitu memberi contoh sikap toleransi keberagaman agama. Kemudian yang keempat, 4.2.1 yaitu menunjukkan keberagaman agama berdasarkan tempat ibadahnya masing-masing di Indonesia. Nah, setelah kita merumuskan indikator tersebut, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa sih? Nah, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan keragaman agama di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan keragaman agama berdasarkan tempat ibadah masing-masing agama dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberi contoh sikap toleransi keberagaman agama dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menunjukkan keberagaman agama berdasarkan tempat ibadahnya masing-masing di Indonesia dengan benar. Nah, setelah itu di sini dalam LK atau lembar kerja siswa media 3 dimensi ini menggunakan metode saintifik meliputi 5M. Yang pertama yaitu mengamati, kemudian yang kedua adalah menanya, ketiga mengumpulkan data, keempat mengasosiasi, dan yang terakhir yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, yang pertama di sini yaitu mengamati. Di sini seorang guru yang membuat LK ini memerintahkan kepada siswa untuk memperhatikan cerita yang telah disajikan dalam LK ini. Kemudian bagian yang kedua dari pendekatan metode saintifik yaitu bagian menanya. Nah, di sini seorang siswa sendiri membuat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan terhadap cerita yang sudah disajikan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data. Nah, di sini seorang guru harus menyantumkan beberapa bahan dan juga alat yang digunakan dalam pembuatan media 3 dimensi ini, khususnya dalam pembuatan model diorama. Nah, selain mencantumkan bahan dan alat yang digunakan, yaitu mencantumkan juga cara membuat media 3 dimensi model diorama ini. Teman-teman di sini bisa baca pada layar dan contohnya pada rekaman berikut ini.
Nah, kemudian di sini yang menjadi pertanyaan itu bagaimana sih penggunaan media 3 dimensi model diorama ini? Nah, yang pertama tampak ya dalam video ini merupakan model diorama. Seperti ini, model diorama mengenai materi pokok keberagaman agama di Indonesia. Kemudian penggunaannya yang pertama itu guru menggunakan media ini pada awalnya untuk kegiatan pretest kepada peserta didik yang tujuannya itu untuk melihat pengetahuan mengenai bahan materi yang akan diajarkan. Jadi, sejauh mana sih siswa itu mengetahui materi yang akan kita ajarkan mengenai keberagaman agama di Indonesia melalui media ini. Kemudian yang kedua, langkah kedua, setelah itu guru menjelaskan secara rinci mengenai materi pokok keragaman agama di Indonesia melalui media diorama yang telah dibuat. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu guru membentuk kelompok menjadi 3 atau 4 kelompok murid dalam kelas tersebut. Kemudian yang keempat, setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mengambil kertas yang sudah dipilih untuk dicocokkan pada media diorama tersebut. Nah, kemudian nanti guru menyiapkan juga kertas yang berisi nama-nama agama, kemudian nanti siswa mencocokkan kertas tersebut berdasarkan agama yang cocok dilihat pada media tersebut. Misalnya, siswa itu mengambil kertas yang berisi bacaan agama Islam. Nah, di sini bagaimana siswa dapat mencocokkan dan menunjukkan agama Islam ini tempat ibadahnya di mana gitu. Dan seterusnya. Kemudian setelah metode pendekatan saintifik mengenai mengumpulkan data, di sini langkah selanjutnya yaitu mengasosiasi. Langkah keempat yaitu mengasosiasi, di mana para peserta didik yang tadi telah dibagi kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau diajukan oleh guru tersebut. Nah, pertanyaan tersebut didiskusikan oleh kelompok anggota dari setiap kelompok. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, dalam mengkomunikasikan ini, yaitu siswa harus mempresentasikan hasil jawaban atau pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Dan yang lainnya itu seperti biasa boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.